Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Judul renungan kita pada hari ini adalah mendukung pemimpin. Bacaan diambil dari Yosua pasal yang pertama. Pergantian kepemimpinan biasanya tidak selalu mudah, bukan hanya bagi sang pemimpin, namun juga bagi mereka yang dipimpinnya. Akan ada masa transisi dan berbagai penyesuaian baru. Jika pemimpin dan para anggotanya dapat bekerja sama dan saling mendukung, mereka dapat meraih keberhasilan bersama-sama. Sebaliknya, mereka juga saling menyakiti, saling melukai, dan menjadi penghambat dalam mencapai tujuan bersama. Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki Kanaan dan berperang untuk merebut negeri itu. Tugas besar ini membutuhkan dukungan seluruh umat. Sewaktu Musa masih hidup, suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasya telah mendapat tanah pusaka di seberang Yordan, dengan syarat bahwa kaum laki-laki mereka akan tetap ikut menyeberangi Yordan dan berperang bersama dengan suku-suku Israel lainnya, sehingga semua suku beroleh tanah pusaka. Yosua mengingatkan ketiga suku itu akan komitmen mereka di ayat 12. Dan mereka kembali berikrar setia. Mereka sepenuhnya akan tunduk kepada Yosua sebagaimana mereka tunduk kepada Musa. Mereka hanya berharap penyertaan Allah atas Yosua. Dukungan mereka itu semakin memantapkan hati Yosua dan Tuhan pun memakai rekan-rekannya menjadi alatnya untuk meneguhkan Yosua menjalani panggilannya. Kiranya kita juga senantiasa mendukung para pemimpin kita dalam mengerjakan panggilan Tuhan. Menyemangati, menolong, bekerja sama, memberi koreksi, agar tetap di jalan yang benar. Adalah wujud dukungan yang dapat kita berikan. Apakah saya mendorong atau menghambat pemimpin saya dalam melakukan pekerjaan Tuhan? Oke, mari kita membacanya. Judul slide-nya adalah pergantian era telah tiba. Pemimpin bisa berubah, kondisi bisa berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Percayalah kepada Tuhan yang tidak pernah berubah itu. Mari kita baca sama-sama. Yosua pasal yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjakan oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang akan kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberikan perintah kepada pengatur-pengatur bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab pada dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu
negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Yehova Allahmu kiranya menyertai engkau seperti dia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, kita sedang membaca ini namanya pergantian era ya. Dari eranya Musa, sekarang masuk ke zamannya, masanya daripada Yosua. Saudara, di dalam dunia ini Anda pasti akan mengalami perubahan atau pergantian era. Bahkan klub Barcelona pun harus kehilangan Lionel Messi yang telah memperkuat klub selama 20 tahun. Jadi tidak ada namanya suatu masa kejayaan itu yang terus-menerus. Gitu ya. Ada suatu era di mana orang itu mencapai puncak kejayaan, kemudian turun. Ya, contohnya misalkan timnas Jerman tahun 2014 juara Piala Dunia. 4 tahun kemudian, babak penyisian aja nggak lolos. Babak kualifikasi itu. Di babak grup di Piala Dunia. Nggak lolos. Sangat disayangkan sekali, bukan? Di Piala Eropa juga, baru-baru ini juga sampai 16 besar saja. Jadi, dulunya juara dunia. Tetapi tahun 2018, habis. Tahun 2021 ini habis juga. Jadi ada masanya jaya, kemudian turun. Nah, itu adalah suatu ilustrasi gambaran bahwa setiap orang itu ada masanya, ada eranya. Dalam pergantian era ini sangat mungkin sekali orang itu akan membandingkan antara Musa dan Yosua. Ini pasti. Jadi setiap kali pergantian pemimpin, bersiaplah untuk dibandingkan. Ini adalah reaksi yang sangat-sangat wajar. Jadi kadang-kadang ya, normally orang itu nggak senang ya dibanding-bandingkan sama gitu itu. Saudara, Anda tidak bisa menghalangi orang itu membandingkan Anda dengan orang pemimpin sebelumnya. Pasti dibandingkan. Jangan khawatir, pasti itu terjadi. Ya, itu reaksi yang wajar. Jadi bersiaplah. Suka tidak suka Anda akan menghadapi. Terus pergantian Musa ke Yosua. Bukanlah mendadak. Jadi pergantian era ini harusnya sudah ada yang dipersiapkan. Gitu ya. Bukan dadaan. Tetapi Yosua adalah orang yang memiliki iman kepada janji Tuhan. Maksudnya gini, kita tahu Musa orang yang percaya pada Tuhan. Ya toh? Yosua juga orang yang mengandalkan Tuhan senantiasa. Buktinya apa? Buktinya dia adalah orang yang salah satu orang pengintai yang percaya bahwa Tuhan akan mau membawa mereka itu ke tanah perjanjian. Sedangkan 10 orang lainnya itu dikisahkan mereka ragu-ragu karena yang mau ditaklukkan bangsa-bangsanya itu bertubuh tinggi besar dan lain sebagainya. Jadi melalui satu peristiwa ini setidaknya kita bisa mengetahui bagaimana kualitas seorang yang namanya Yosua. Jadi bisa melihat visi ke depan. Ini adalah cocok sekali untuk seorang pemimpin, begitu ya. Nah, dari Tabrau ke Yordan. Kalau Musa itu terkenal dengan membelah laut Tabrau. Kalau Yosua disuruh nyebrang sungai Yordan, gitu ya. Nah,
negeri seberang Sungai Yordan ini maksudnya yang katakanlah menyeberang Sungai Yordan ini maksudnya adalah Kanaan ya, yang merupakan Holy Land ya. Jadi Sungai Yordan ini membelah wilayah Israel jadi barat dan timur. Yang dimaksud di seberang Sungai Yordan adalah wilayah di Sungai Yordan sebelah barat. Nah ini memang tergantung konteksnya ya. Dia itu yang ngomong Yosua ini sedang berada di sisi mana. Nah, Yosua ini ketika ngomong ayat 2 ini sedang berada di sisi sebelah barat. Sebelah timur. Manasya, Gad, dan Ruben. Ya. Ini mereka nanti ya. Kalau kita lihat Yosua sedang ngomong, sehingga ketika dia ngomong di seberang Sungai Yordan, jadi maksudnya adalah wilayah sini. Nanti setelah 3 suku ini ada di sini, mereka juga dipersilakan kembali, juga digunakan istilah di seberang Sungai Yordan. Nanti kita lihat sama-sama. Nah di ayat keempat, ini adalah wilayah ke-12 suku Israel yang ngomong gini ya, dari padang gurun. Ya ini bawah ini padang gurun ya. Ini kalau diteruskan di padang gurun Sinai ini, masuk wilayah Mesir. Dari padang gurun, maksudnya sebelah selatan. Dan gunung Libanon di sebelah sana, Libanon utara. Ya, di sebelah utara gini ya. Sampai di sungai Efrat di seluruh tanah Het, sampai ke Laut Besar. Sungai Efrat tanah Het ini daerah nih ya, utara sebelah timur lah ya. Aliran sungai Efrat itu ke sini gitu ya. Jadi dari sini saya lalui atas nanti ada yang ke sini. Nah, sampai ke Laut Besar ini Laut Mediterania. Di sebelah matahari terbenam. Artinya memang Laut Besarnya adalah di sebelah barat. Gitu ya. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Nah, ini seluruh tanah orang Het. Orang Het itu di sini ya. Kalau Anda perhatikan, ini kan sungai Eufrat. Dan ini Aleppo ini adalah Syria. Jadi sungai Eufrat ini ada yang melalui sampai ke sini. Dan sisi daripada sini, ini kan Laut Mediterania ya. Ini kalau Anda perhatikan Mediterania, ini juga Mediterania Sea. Perhatikan garis belokan ini ya. Ini adalah belokannya ada di sini. Ini adalah Alexandria, daerahnya Mesir. Ya. Jadi Eufrat itu merujuk kepada di daerah sebelah utara sini. Kaum orang Het itu di sini. Dan ini wilayah ini sekarang yang dikenal dengan nama apa? Turki. Gitu ya. Nah, ini Istanbul ada di sini ya. Yang dibelah oleh Selat Bosporus gitu ya. Istanbul ada di sini dan yang dinamakan zaman dulu adalah Konstantinopel gitu ya. Oke, sekarang ini ayat yang sangat menghibur sekali ya. Yosua pasal yang ke-1 ayat 5. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau. Kok bisa ya? Kita kan bertanya-tanya ya. Kenapa kok tidak ada seorang pun yang tahan menghadapi engkau? Apa karena kita ini hebat sekali, sehingga tidak ada yang tahan menghadapi kita? Atau gimana? Firman Tuhan bilang, kenapa kok tidak ada orang yang bisa bertahan menghadapi engkau? Jawabannya di sini ya. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Jadi yang membuat orang lain itu tidak tahan terhadap Yosua. Maksudnya tidak dapat melawan Yosua. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan. Terus ini janjinya yang luar biasa. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ingat ya, dengan siapa kita bersama, itu jauh lebih penting dari kondisi apa yang sedang kita alami sekarang. Ayat ini dikutip dalam Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman apa? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Yosua 1 ayat 5 dikutip dalam Ibrani 13 ayat 5. Memang, dua hal ini berbicara dalam konteks yang berbeda, tetapi intinya sama yaitu tentang kekhawatiran. Jikalau Yosua pasal yang 1 ayat 5 berbicara tentang kekhawatiran seorang Yosua yang akan dibandingkan dengan Musa. Sebaliknya Ibrani pasal 13 ayat 5
Itu berbicara tentang kekhawatiran seseorang akan uang di dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tetapi dua-duanya walaupun konteks beda, tetapi memiliki arti yang sama, yaitu ayat ini sangat berguna dalam hal apa? Ketika seseorang menghadapi kekhawatiran. Gitu ya. Saudara sekarang dalam kondisi khawatir, ragu, percayalah. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan berbicara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebanyak 3 kali. Ini dalam majas ini namanya tautologi. Yaitu pengulangan yang menekankan betapa bagian ini tuh sangat penting sekali. Ini di ayat 6, ayat 7, ayat 9 ya, diulangi sampai 3 kali ya. Mari kita lihat satu-satu ya. Part 1. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dikatakan gini, engkaulah yang memimpin. Jadi artinya apa? Yosua, bukan orang lain. Engkau, bukan yang lain. Kalau Tuhan sudah janji, maka tidak mungkin Tuhan mengingkari. Kaitannya dengan kuatkan dan teguhkanlah hatimu itu apa? Jangan pernah Yosua ini takut dalam kegagalan. Tidak mungkin Yosua itu melakukan kesalahan, sehingga akibat daripada kepemimpinannya, Yosua menjadi cikal bakal yang membinasakan bangsa ini. Misalnya gara-gara strategi perang yang salah, sehingga orang-orang bangsa Israel terpukul kalah misalkan. Dan yang terjadi adalah banyak orang yang tewas dan binasa. Tentunya kalaupun Yosua selamat dalam peristiwa ini, maka dia akan menanggung beban moral, bukan? Nah, apakah itu yang ditakutkan Yosua? Mungkin saja. Karena setiap pemimpin pasti ada probabilitas atau kemungkinan itu gagal, pasti ada. Tapi Yosua, Tuhan ngomong, kamu yang akan memimpin, bukan orang lain. Artinya kalau Tuhan sudah tunjuk kamu yang akan memimpin, berarti bukan orang lain. Artinya kamu tidak mungkin gagal dalam memimpin bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Begitu loh. Itu sebabnya kenapa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Part 1. Part 2. Bagian kedua. Bagian yang kedua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, berbicara tentang apa? Bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa? Seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi begini ya, kita harus menjaga perbuatan sesuai dengan hukum Taurat Tuhan. Adalah cara untuk menikmati penyertaan dan berkat Tuhan. Karena apa? Jangan simpang kanan, jangan simpang kiri supaya engkau beruntung. Bagaimana kita bertindak hati-hati sesuai dengan hukum Tuhan? Kalau membaca Alkitab saja kita tidak pernah. Nah ini sering kali ya, orang pengen memiliki kerinduan, pengen berjalan dalam jalannya Tuhan. Tidak mau menyedihkan Tuhan, membuat luka hati Tuhan. Tetapi firman-Nya tidak pernah dibaca. Atau dengan kata lain, secara tidak langsung kita meremehkan firman Tuhan. Ini yang tidak boleh terjadi. Jadi, bagaimana caranya kita bisa kuat, kita bisa teguh? Dengan baca firman Tuhan dan lakukan itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Kuatkan dan teguhkan hatimu part 3. Ya. Gini ya, janganlah kecut dan tawar hati. Seorang pemimpin yang mengalami pergantian era, yang takut mungkin dibanding-bandingkan, bisa mengalami apa? Kecut dan tawar hati, khawatir. Atau ada kecewa mungkin. Kecewa mungkin, kok saya nggak dihargai, atau sama bawahannya tuh lebih mengidolakan pemimpin yang lalu misalkan, daripada yang sekarang. Wah ini kan pasti bisa terjadi kekecewaan yang melemahkan iman kita. Nah Yosua diminta dalam segala kondisi yang ada untuk mempercayai bahwa Yehova adalah Allah yang Immanuel. Tuhan itu beserta dengan umat-Nya. Nah, kemudian kita lanjut ayat 12 ya. Nah, ketika Yosua pasal yang pertama ini,
Ini konteksnya, itu bangsa Israel ada di sisi sebelah kanan ini, sebelah timur. Ini ya, kepada orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, Yosua berkata, ingatlah perkataan yang dipesankan Musa, hamba Yehova itu kepadamu. Yehova Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu. Jadi mereka sudah menikmati negeri ini dan memberikan kepadamu negeri ini. Yang dimaksud dengan negeri ini itu negeri yang sebelah kanan ini tok. Gitu ya. Kemudian Yosua bilang, perempuan-perempuan dan anak-anak boleh tinggal, nggak usah ikut perang. Tetapi yang laki-laki, pahlawan gagah perkasa, harus ikut menyeberang di depan saudara-saudaramu yang dengan bersenjata haruslah menolong mereka. Jadi mereka tuh harus menyeberang, ini sungai Yordan ya. Ini Kineret masih ingat ya? Kineret itu danau Galilea, danau Tiberias. Ngalir sungai Yordan sampai tembus ke Laut Mati atau Dead Sea. Jadi Dead Sea ini sekarang ini wilayah Israel, sisi sebelah sini. Sisi sebelah yang sini, itu adalah wilayahnya Yordania. Jadi hotelnya kalau kita pergi ke Israel itu bisa melihat hotel dari sisi Israel atau hotel dari sisi Yordan itu bisa sama-sama menikmati Laut Mati. Intinya seperti itu. Nah, suku Ruben, Manasye Timur, dan suku Gad. Kenapa kau disebut Manasye Timur? Karena Manasye itu ada Manasye Timur, ada Manasye Barat. Gitu ya. Sudah mendapatkan wilayahnya dan kisah ini menggambarkan bagaimana solidaritas daripada 3 suku Israel yang peduli dan mau berperang terhadap kepentingan saudara-saudaranya. Kisah ini juga mengajarkan kepada kita supaya kita tidak mementingkan diri sendiri, tetapi harus mementingkan kepentingan bersama. Seperti itu ya. Percaya kepada janji Tuhan. Ayat 15. Sampai kapan 3 suku ini harus tinggal berperang melawan daripada suku-suku Kanaan yang ada di sebelah barat Sungai Yordan? Ayat 15 menjawab, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Jadi Yosua di sini belajar untuk percaya janji Tuhan ya. Karena Tuhan kan sudah berjanji. Kalau Tuhan sudah berjanji, janji Tuhan tidak pernah Tuhan ingkari. Nah, ini adalah praktek iman Yosua. Jadi Yosua bisa ngomong kepada ketiga suku bangsa Israel itu ngomong gini, kamu akan pulang kembali ke negerimu. Setiap kali perang itu ada 2 kemungkinan ya, menang atau kalah. Kalau kalah, ya gak bisa pulang. Padahal ada anak istri yang sudah tinggal di seberang sana. Nah, ini Yosua ngomong, dia beriman ya, kamu boleh pulang. Pada waktu Tuhan sudah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu. Mengaruniakan keamanan ini definisinya apa? Berarti bangsa-bangsa yang menduduki tanah perjanjian itu sudah kalah semua. Sehingga Tuhan mengaruniakan keamanan. Itu ya. Jadi Yosua tuh ceritanya belum mendapatkan tanah di sebelah barat Sungai Yordan. Tetapi Yosua percaya Allah akan memberikan tanah itu pada bangsa Israel. Dengan berkata, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Dan perhatikan baik-baik ini ya. Kepadamu di seberang Sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Jadi kondisi ini menggunakan kata-kata yang sama. Seberang Sungai Yordan. Tetapi konteksnya ini kan bangsa 3 suku ini kan sudah nyebrang ke sebelah sini. Sehingga ketika mereka suruh pulang, konteksnya ini sudah menang, daerahnya sini menang. Mereka juga ngomong seberang Sungai Yordan di matahari terbit, bukan matahari terbenam. Artinya matahari terbit dari mana? Timur. Jadi itunya kepada di sebelah matahari terbit. Berarti terletak wilayahnya di daerah sini. Gitu ya kurang lebih ya. Jadi mengenal geografis ini penting sekali untuk memahami firman Tuhan. Jadi itulah sebabnya ada kaitan antara geografis dengan firman Tuhan gitu ya. Lebih enak.
saudara akan lebih banyak untuk mengerti gitu ya. Oke, dari sini kita lihat ketaatan 3 suku Israel. Respon mereka tuh luar biasa ya. Lalu mereka, 3 suku Israel ini ya, Gad, Manasya sebelah timur, dan Ruben ngomong ini, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami pergi. Jadi ini menyatakan 3 suku Israel itu merespon Yosua dengan positif. Jadi kekhawatiran Yosua pasti hilang. Kan pasti aku ini didukung apa enggak ya. Padahal dia kan cuma menyampaikan komitmen mereka kepada Musa, pemimpin yang terdahulu. Kan bisa saja pemimpin yang terdahulu sudah tidak ada kok. Sudah kita tinggal aja di sini, nggak usah peduli omongannya Yosua. Oh enggak loh. Mereka ngomong gini, sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Luar biasa. Mereka mendukung penuh kekuasaan Yosua. 3 suku Israel ini percaya bahwa Yosua memang adalah pengganti Musa yang disertai oleh Yehova. Jadi kuatkan dan teguhkan hatimu yang diulangi sampai 3 kali ini membuahkan hasil. Ketika firman Tuhan bicara, engkau, Yosua, pemimpin itu. Dibuktikan sama ini. 3 suku ini mendukung Yosua. Mereka tidak sedang lagi berusaha untuk mengangkat pemimpin tandingan. Enggak. Mereka kan bisa aja mikir gini ya. Oh, satu wilayah barat, satu wilayah timur, wis. Enak tuh ya, masing-masing sendiri. Oh, enggak loh. Mereka tetap satu wilayah. Gitu ya. Pemimpinnya adalah Yosua. Jadi ini mereka percaya Yosua yang memimpin. Ini ya, kuatkan dan teguhkan hatimu yang pertama. Mereka percaya bahwa ketika Yosua berjalan sesuai dengan firman Tuhan, Yosua ini kan konsisten ya. Meneruskan apa yang sudah mereka komitmenkan kepada Musa. Berarti kan menuruti hukum Musa. Anggapannya kan seperti itu. Yang ketiga adalah jangan khawatir. Buktinya apa? Orang ini, 3 suku Israel ini mendukung Yosua. Jadi jangan khawatir kalau engkau tidak mendapatkan dukungan. Ini luar biasa. Nah ini yang terakhir ya. Ini bentuk dukungan 3 suku ini yang luar biasa sekali. Mereka tuh ngomong gini tuh sampean. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, Yosua ya, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Jadi Yosua tidak dapat dukungan penuh. Penting sekali bagi seorang pemimpin itu mendapatkan dukungan penuh dari anak buah. Jika seorang pemimpin tidak didukung oleh anak buah, maka organisasi perusahaan tidak akan maju-maju dan pemimpin itu sendiri juga akan kerja setengah mati. Jadi dari sini kita belajar tentang kepemimpinan, bagaimana seorang pemimpin yang menggantikan pemimpin lama tidak perlu khawatir, karena di sini Yosua pun juga pernah mengalami, dan ketika seseorang itu disertai Tuhan, maka jangan pernah khawatir. Tuhan Yesus memberkati.